Halo guys, balik lagi dengan Bang Cupu FPV. Kali ini kita bakal nerbangin di Neo, tapi kita mau cobain buat freestyle ya. Ya freestylenya tipis-tipis aja guys. Kita cobain manuver dari flip, roll, power loop. Kira-kira bisa nggak ya? Ini sengaja saya nerbanginnya di lapangan rumput ya, supaya kalau misalnya nyungsep nggak terlalu parah ya. Karena kemarin saya udah nyobain, dan ketika saya coba untuk ngerol gitu kayak apa ya, kayak dia nahan, drone-nya itu kayak nahan. Kalian bisa lihat lah. Ya udah, langsung aja kita nyalain remote dan lain-lain ya. Untuk di Neo sendiri udah dapat updatean firmware ya, tapi saya sendiri belum update. Karena saya lihat sih updateannya itu untuk transfer data kayaknya ya. Transfer data dan lain-lain. Untuk FPV-nya kayaknya nggak ada perubahan. Settingannya masih sama-sama aja guys. Ini kita tunggu sinyal GPS-nya ya. Agak lama ini locknya guys, dibandingkan sama drone DJI yang lain kayak Avata atau juga Avata 2. Tapi ya nggak apa-apa, karena emang drone-nya kecil ya. Oke, kita langsung take off aja. Nah, ini kita langsung masuk ke manual mode ya. Ini untuk settingan kameranya saya masih pakai yang auto ya. Tuh. Untuk tenaga juga kayak dia agak ngempos ya guys kalau buat ini. Nah, kita coba flip dan roll ya. Oke, masih oke. Ini untuk anginnya lumayan kencang sih. Kalian bisa lihat ya di sini ya. Kita langsung coba power loop ya. Nah, jadi kalau dibandingin sama drone-drone custom ya, drone ini tuh ketika kita ajak manuver itu dia kayak berusaha seimbangin drone-nya ya. Jadi malah agak kagok kitanya. Karena kalau misalnya kita terbangin drone custom, kita kayak bebas aja. Dia nggak berusaha untuk ngelawan. Ini drone-nya kayak agak ngelawan kalau kita pakai untuk manuver gitu guys. Tuh, kalian bisa lihat ya. Coba kita flip ke depan. Ya, kalau saya kasih nilai ya untuk dipakai freestyle kayak gini, drone ini nilainya 6,5 lah ya. Beda jauh dibandingin sama drone-drone custom kalau kita mau pakai buat freestyle. Oke, kita coba split S ya. Karena kemarin waktu saya nerbangin di Monumen Bajra Sandi yang sebelah sana itu, saya sebenarnya pengen buat ngedive ya. Cuman terus terang saya agak nggak yakin sama drone ini, makanya saya nggak jadi ya, daripada kenapa nyarinya malah susah. Kemarin monumennya masih tutup, dan ini juga masih tutup karena masih pagi. Coba ya. Oke, ini karena ada angin. Aduh, ada orang di sini ya. Oke, coba di sini ya. Oke. Bener guys, kalau kalian biasa mainin drone custom, micin custom ya buat freestyle, nerbangin drone ini agak kayak gimana ya, kayak kurang bebas aja sih. Karena dari drone-nya itu kayak ada berusaha dia buat stabilin diri sendiri. Jadi malah kita sebagai pilot tuh agak kagok guys. Tapi kalau untuk belusukan sih nggak ada masalah sih. Kalau kalian
terbang ugal-ugalan kayak gini aja nih. Tuh. Tuh dia kayak nahan. Kalau saya bilang sih nahan ya. Karena saya biasa kan kalau main-main freestyle kayak gini kan pakai micin custom ya. Saya nggak tahu sih ini pengaruh baterai atau enggak. Tapi kayaknya nggak sih, ini dari drone-nya sih. Ya tapi tetap masih bisa sih kalau kalian mau pakai buat ugal-ugalan sedikit. Masih bisa guys. Belusukan. Masih bisa. Enak guys kalau dipakai belusukan dan sinematik ya. Cuman ya seperti saya bilang ya, ND filternya belum ada. Kemarin teman ada yang komen katanya ND filter itu nggak ngaruh sama dynamic range. Ya bener, saya setuju. Jadi dynamic range itu nggak bisa diimprove pakai ND filter. Tapi kalau dynamic range-nya nggak terlalu bagus sebuah drone atau kamera, penggunaan ND filter itu ngebantu banget buat bikin hasilnya jadi lebih bagus. Karena apa? Dynamic range itu kan dia berfungsi untuk menangkap kondisi ya, dari yang paling terang sampai yang paling gelap. Jadi dia hitungannya itu kalau di ini tuh dalam stop ya, ada berapa stop gitu. Nah kalau misalnya dynamic range-nya nggak terlalu bagus, kalau misalnya terjadi kondisi nah seperti ini ya, contohnya dari terang ke paling gelap, itu dia ketika kita masuk ke paling terang itu dia over guys. Tuh kalian lihat ya, jadinya putih, nggak kelihatan lagi tuh. Ini saya pakai setting auto ya. Nah dengan penggunaan ND filter kalian bisa ngurangin tuh apa namanya, tingkat cahaya yang masuk ke sensor kamera. Tapi masalahnya ND filternya belum ada guys. Sayang banget ya. Moga-moga seller lokal ada yang nonton video ini jadi mereka bisa masukin ya. Karena sayang banget ya, menurut saya DJI Neo ini potensinya gede banget, harganya nggak mahal, jadi bisa mencakup pasar yang lebih luas ya. Tinggal stoknya aja sih. Moga-moga stoknya juga banyak, karena kalau saya lihat juga di pasar lokal juga DJI Neo ini nggak terlalu banyak ya stoknya, malah bisa dibilang langka nih, digoreng juga harganya ya. Nah drone ini murah, kameranya lumayan, terus juga bisa dipakai ke semua kalangan, dari yang bisa nerbangin drone FPV, baik juga ke awam yang cuman mau nerbangin drone buat ngambil footage ya, nggak perlu pakai remote, dia udah autonomous, pakai AI ya, bisa ngikutin sendiri. Jadi drone ini sebenarnya potensinya luas banget. Nah kalian bisa lihat kan, jadi kayak gitu guys. Baru aja saya bilang kalau drone ini dipakai manuver itu agak kurang enak ya. Jadi kalian memang harus hati-hati kalau mau manuver sama drone ini, karena dia tuh kayak apa ya, berusaha buat seimbangin drone-nya sendiri. Jadi malah kita sebagai pilot tuh jadi kagok. Oke, kita udah terbang 7 menit ya, hampir 8 menit. Jadi kalian bisa lihat ya, untuk freestyle gitu juga drone-nya masih bisa terbang lama ini. Ini sisa baterai masih 47% ya. Kalau kalian gas drone custom 2 menit 3 menit landing guys. Oh ya, untuk ND filter itu juga bisa ngebantu kalau misalnya kalian terbang tanpa menggunakan remote ya. Karena kemarin kan temen tuh ada yang bilang itu bisa disetting manual. Iya benar, tapi kalau misalnya kalian nerbangin pakai gugus atau pakai remote, masalahnya kan drone ini kan dia bisa terbang sendiri tanpa menggunakan remote ya. Jadi dia bakal otomatis naikin shutter speed kalau misalnya mau adjust terbang siang-siang. Nah masalahnya ketika dia penggunaan shutter speednya terlalu tinggi,
videonya itu akan kayak patah-patah guys, choppy gitu ya. Itu sih makanya saya bilang butuh banget ini ND filter. Oke, kita udah terbang hampir 9 menit. Sisa baterai masih 41%. Kita coba belusukan dulu deh ya. Lihat tadi ugal-ugalan nggak jelas nih. Wah, banyak yang olahraga guys. Terbangnya agak miring nih, ketiup angin. Oke, kita langsung landing aja. Nah, ini posisi saya di sini guys. Seperti biasa, untuk landing kita pindah mode. Nah, ini enaknya kalau nerbangin drone DJI ya. Mau landing bisa smooth, bisa landing di tangan tanpa skill yang harus keren. Sebenarnya bisa juga sih drone custom landing di tangan kalau skill kalian bagus. Oke. Nah, jadi kita nggak bisa turunin throttle, dia langsung ngelihat ada tangan, landing otomatis guys. Ya udah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Kita nerbangin DJI Neo buat freestyle. Kalian bisa lihat tadi hasil freestyle kayak gimana. Dia kadang-kadang mau jatuh gitu ya. Jadi buat temen-temen, saran saya kalau misalnya mau beli drone ini buat freestyle, ya dipikirin ulang sih. Kecuali kalian pakai buat belusukan, santai-santai, asik. Cuman kalau buat freestyle sih, ya kalau saya bilang sih masih banyak drone custom yang lebih bagus. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka, subscribe juga buat yang belum. Kita ketemu lagi di penerbangan berikutnya, terbang bareng Bang Cupu FPV. Bye.